Selamat pagi Pak Datuk. Pagi, Bang. Saya sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Selamat pagi, Intan. Pak Datuk. Sehat, Ya, Pak. sehat. Intan mari sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, Oke baik Pak Datuk, Bu Intan kita mulai ya. saja Pak. Ini, mana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala murdin wa din wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Datuk Karjuni MSI selaku penguji satu mahasiswa Diva Rizalia ya. Kemudian Ibu Intan Slipilia SSTMS Ihan selaku penguji dua. Dan tentunya yang kami banggakan adalah Diva Rizalia Putri yang saat ini sedang akan mempresentasikan proposal eh, skripsinya ya, dan para teman-teman Diva yang ikut hadir atau menyaksikan seminar ini. Baik, Diva, untuk sesi seminar proposal ini nanti ada tiga ya. Yang pertama, Diva harus mempresentasikan hasil proposalnya. Yang kedua, nanti akan ada masukan daripada para penguji. Dan yang ketiga adalah pengumuman apakah proposal ini layak untuk diteruskan, dilakukan penelitian atau tidak. Baik, mungkin untuk menghemat waktu, Diva Rizalia, apakah Anda dalam keadaan sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah bisa dimulai? Bisa. Baik, Diva, waktu Anda kurang lebih 10 menit untuk mempresentasikan PPT yang sudah Anda buat. Kepada Diva, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Boni, Bapak Karjuni, dan Bu Intan, beserta teman-teman yang sudah bergabung dalam seminar proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan isi dari proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh self-efikasi terhadap prokrastinasi akademik melalui Belum motivasi di-share, belajar. belum Oh ya, kelihatan Diva. izin ya Pak. Saat ini saya akan mempresentasikan isi dari proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh self-efikasi terhadap prokrastinasi akademik melalui motivasi belajar bagi mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Bapak Boni Saputra SAP MPA selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Karjuni Dato Maani MSI selaku dosen penguji satu saya. Dan yang saya hormati, Ibu Intan Slipilia SST MSI Han selaku dosen penguji saya. Baiklah Bapak dan Ibu, berikut isi dari proposal penelitian saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman menuntut mahasiswa untuk lebih adaptif dan dalam menghadapi berbagai tantangan akademik dan non-akademik, yang mana mahasiswa justru sering mengalami tekanan untuk menyelesaikan studi tepat waktu, sistem belajar yang cenderung menurunkan kontrol diri, serta beban ekonomi yang membuat mereka harus mencari penghasilan tambahan. Faktanya, banyak mahasiswa menghadapi berbagai permasalahan seperti kualitas belajar yang kurang optimal, stres, dan risiko kegagalan studi. Hal ini terlihat dari munculnya perilaku prokrastinasi akademik, yang mana prokrastinasi akademik ini adalah bentuk kegagalan dalam pengendalian diri, yakni kebiasaan menunda pekerjaan secara sadar walau menyadari dampak negatifnya. Hal ini yang dapat dipengaruhi oleh self-efikasi dan motivasi belajar yang belum maksimal.
Yang mana self-efikasi itu adalah keyakinan individu terhadap kemampuan sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu, dan motivasi belajar itu seperti dorongan dalam diri individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perilaku ini dapat diamati pada mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan tersebut, serta dikaitkan dengan IPK dan hasil prasurvei penelitian yang hasil IPK mahasiswa sesudah berwirausaha adanya penurunan IPK dibanding dengan sebelum memulai wirausaha. Selanjutnya dari prasurvei, mahasiswa cenderung menunda pekerjaan tugas demi menyelesaikan pekerjaan yang lebih dianggap mendesak dan memberikan hasil langsung. Maka hal tersebut yang menjadi fenomena terkini pada penelitian ini, dan peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh sertifikasi terhadap prokrastinasi akademik bagi mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, identifikasi masalah pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, mahasiswa yang menjalankan dua peran, yaitu sebagai pelajar dan wirausaha, seringkali menghadapi kendala dalam memprioritaskan kewajiban utamanya untuk belajar dan menuntut ilmu, karena tergoda oleh prospek usaha yang lebih menjanjikan di masa depan. Yang kedua, kurangnya keyakinan diri dalam menjalani perkuliahan secara optimal, disertai dengan konsentrasi yang terpecah akibat harus menjalankan dua peran sekaligus yang kerap berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, pembatasan masalah. Melihat apakah pengaruh stratifikasi terhadap prokrastinasi akademik melalui motivasi belajar bagi mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini membatasi pada variabel masalah dalam penelitian ini. Di luar dari variabel-variabel tersebut, tidak dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah self-efikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah self-efikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah motivasi belajar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Yang keempat, untuk mengetahui apakah motivasi belajar dapat memediasi pengaruh antara sertifikasi terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam memahami perilaku individu, terutama tentang perilaku mahasiswa yang menjalani peran sebagai pelajar dan wirausahawan. Manfaat praktisnya bagi mahasiswa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya self-efikasi dan motivasi belajar dalam mengatasi prokrastinasi akademik, khususnya bagi mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan tentang hubungan self-efikasi, motivasi belajar, dan prokrastinasi akademik, serta mengembangkan keterampilan penelitian ilmiah. Bagi universitas, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program pembelajaran yang adaptif untuk mendukung mahasiswa wirausaha meraih prestasi akademik. Selanjutnya, kajian teori pada penelitian ini ada tiga, yaitu self-efikasi, prokrastinasi akademik, dan motivasi belajar. Self-efikasi menurut Omrod dalam Aisyah dan Syukur 2020 adalah penilaian individu terhadap kemampuan sendiri dalam melaksanakan perilaku tertentu atau mencapai tujuan. Selanjutnya, prokrastinasi akademik. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastiner,
yang berarti menunda hingga hari esok. Itu menurut Knaus 2010. Dalam konteks akademik, prokrastinasi adalah kecenderungan menunda penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen atau guru secara berulang. Itu menurut Kristiani dan kawan-kawan 2022. Yang terakhir, motivasi belajar. Dalam konteks pembelajaran, motivasi berperan penting dalam membangkitkan, mempertahankan, dan mengarahkan aktivitas belajar agar tujuan tercapai. Menurut Sardiman 2018, individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung bertanggung jawab, aktif dalam proses belajar, siap menghadapi resiko, memiliki perencanaan studi yang jelas, dan berusaha meraih hasil terbaik. Itu menurut Bakar 2014. Adapun indikator yang mengukur beberapa variabel dalam penelitian ini, yaitu stratifikasi menggunakan kombinasi dari tiga indikator yang merujuk pada pendapat Gufron dan Risnawita 2016, Zimmerman 2000, Margolis dan McCabe 2006, tersebut yang meliputi yang pertama keyakinan terhadap kemampuan, yang kedua ketekunan, yang ketiga regulasi diri, yang keempat pengalaman keberhasilan nyata, yang kelima dukungan sosial dan verbal, yang keenam reaksi emosional dan fisiologis. Selanjutnya indikator prokrastinasi akademik ini juga menggunakan kombinasi dari tiga indikator yang merujuk yang dikemukakan oleh Lay 1986, Tuchman 1991, dan Ferrari dan kawan-kawan 1995 yang meliputi yang pertama kesulitan memulai atau menyelesaikan tugas akademik, yang kedua kurangnya perencanaan dan manajemen waktu, yang ketiga terpengaruh oleh mood dan kondisi emosional, yang keempat perbedaan antara niat dan tindakan, yang kelima mudah terdistraksi oleh aktivitas yang menyenangkan atau urusan lain, yang keenam perasaan cemas terhadap keterlambatan atau kemampuan akademik. Yang terakhir indikator motivasi belajar. Motivasi belajar ini menggunakan kombinasi dari tiga indikator juga. Ini merujuk pada pendapat UNO 2014, Sardiman 2012, dan Asrori 2011, serta mencakup yang pertama ketekunan dalam belajar, yang kedua keuletan dalam menghadapi kesulitan, yang ketiga keinginan dan harapan untuk berhasil, yang keempat kemandirian dalam belajar, yang kelima dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yang keenam kemampuan memecahkan soal atau permasalahan. Eh, Peneliti memilih beberapa kombinasi untuk menentukan indikator pada penelitian ini, yang mana indikator ini merujuk kepada mahasiswa yang menjalankan aktivitas wirausahawan. Selanjutnya, keterkaitan antar variabel. Tingginya prokrastinasi akademik pada mahasiswa wirausaha berkaitan erat dengan rendahnya self-efikasi dan motivasi belajar. Mahasiswa dengan self-efikasi rendah cenderung menunda tugas karena tidak mampu. Penelitian Martono dan kawan-kawan 2023 dan Zusya dan Akmal 2016 menunjukkan bahwa self-efikasi berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi akademik. Semakin tinggi self-efikasi, maka semakin rendah kecenderungan menunda tugas. Selain itu, motivasi belajar juga berperan penting. Mahasiswa dengan motivasi tinggi lebih disiplin dan jarang menunda tugas. Penelitian Rohma dan kawan-kawan 2024 dan Nastiti dan kawan-kawan 2024 menunjukkan hubungan negatif antara motivasi belajar dan prokrastinasi. Motivasi belajar juga memperkuat pengaruh self-efikasi terhadap penurunan prokrastinasi. Itu menurut Vijanati 2024 dan berperan sebagai mediator penting dalam proses tersebut. Dengan demikian, kombinasi self-efikasi yang tinggi dan motivasi belajar yang kuat dapat secara signifikan menekan perilaku uh, prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Adapun penelitian yang relevan pada penelitian ini terdapat 9 penelitian relevan yang mendukung pada penelitian ini.
Selanjutnya, adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dengan memunculkan 4 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu stratifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Yang mana semakin tinggi stratifikasi, maka semakin tinggi pula motivasi belajar pada mahasiswa. Kemudian, hipotesis yang kedua, stratifikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Itu eh, karena semakin rendah stratifikasi, maka memungkinkan mahasiswa untuk melakukan perilaku prokrastinasi akademik itu semakin tinggi. Yang ketiga, motivasi belajar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Yang mana jika motivasi belajar menurun, juga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan prokrastinasi akademik. Selanjutnya, yang terakhir, hipotesis keempat, motivasi belajar secara signifikan memediasi pengaruh stratifikasi terhadap prokrastinasi akademik. Itu artinya motivasi belajar berperan sebagai penghubung antara self-efikasi dan prokrastinasi akademik. Dengan adanya motivasi belajar ini, eh, dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, maka memungkinkan keyakinan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akan semakin baik, yang pada akhirnya menurunkan perilaku prokrastinasi akademik. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif yang dipilih berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Lokasi penelitian lokasi penelitian ini di Universitas Negeri Padang. Subjek penelitian, populasinya mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha di Universitas Negeri Padang. Sampel. Pada penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 94 responden. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Kemudian definisi operasional pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas, yaitu self-efikasi. Self-efikasi adalah keyakinan individu terhadap kemampuan sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu. Yang self-efikasi ini diuji dengan 6 indikator dan diuji dengan skala Likert 1-4. Selanjutnya, variabel terikat pada penelitian ini yaitu prokrastinasi akademik, yang mana prokrastinasi akademik ini perilaku penundaan yang berkaitan langsung dengan tugas akademik dan pencapaian tujuan pendidikan. Prokrastinasi akademik ini diuji dengan 6 indikator dan diuji dengan skala Likert 1-4. Yang terakhir, variabel mediasi. Variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar sendiri adalah dorongan internal mahasiswa untuk melakukan aktivitas demi mencapai tujuan akademik. Motivasi belajar ini diuji dengan 6 indikator dan diuji dengan skala Likert 1-4. Selanjutnya, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber datanya dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya dalam kuesioner dalam bentuk Google Form menggunakan skala model Likert dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang memuat uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji R. Yang keempat, uji hipotesis yang memuat uji T secara parsial dan uji F secara simultan. Dan yang terakhir, uji Sobel untuk mengetahui pengaruh mediasi. Demikian hasil seminar proposal skripsi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Diva. Sesi pertama sudah selesai kita lakukan ya. Untuk yang sesi kedua adalah masukan dan kritikan dari para penguji berdasarkan surat
SK-nya atau surat penugasannya. Yang pertama kita persilahkan kepada Bapak Dr. Andus Karjuni, Datuk Mani MSI untuk memberikan kritikan dan saran. Si Diva tolong dicatat ya. Oke, silakan Pak Datuk. Terima kasih Pak Uni. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Waalaikumsalam. Uni, selaku pembimbing yang saya hormati. Yang kedua Bu Intan, nah, selaku penguji dua. Duluan saya Bu Intan. Dipa, Pak Iya, Terengan. Pak. Ya, Ada, Pak. apa perbedaan bebasnya? Variabel bebasnya itu, Pak, self-efikasi, Pak. Verifikasi. Terikannya, Terikatnya prokrastinasi akademik, Pak. ya, jelas, nah. Jelas, jadi jelas apa nah, jelas apa, tapi keterkaitan apa ini? Keterkaitan apa penelitian DIPA ini dengan mata kuliah kita? Dengan apa terkait dengan mata kuliah kita? Keterkaitannya kurang. Nah, kan misalnya dengan SDM, katanya dengan SDM. Nah, ada SDM di apa di kajian teorinya kalian ada SDM. Nah, yang khusus SDM ada sedikit pun. Katanya apa teliti saya itu, nah, pengembangan konsep SDM. Nah, dikaitkan dengan SDM. Di, Baik, dia Pak. munculkan apanya? Uh, impact administrasi publiknya ada ya. Iya, Ada impact Pak. administrasi publiknya. Kalau ini impact-nya kan menjadi apa nih? Uh, penelitian mahasiswa apa dengan mahasiswa apa nih? Kayaknya kurang dengan IAIN, kurang terikat dengan IAIN misalnya. Itu, nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan apa? Nah, sampel dari nah, sampel ya. Iya, Pak. Oh, sampel secara apa? Ditentukan. Dibikin rumus slopinya kan, nah, dibikin rumus slopinya. Nah, bikin kata slopin, pakai rumus slopin. Kan ada lagi di apakah rumus slopinnya. Dinyatakan, nah, di Iya. apanya, di sampelnya ya. Ya. Di sampel Sudah IPA ada, tuh. Pak. Izin Bapak, Ya, nah. rumus Lopinnya sudah ada di bab 3. Rumus slopinnya ada. Slopinnya itu ada dibilang. Ada dikutip slopinnya itu. Ya, rumus slopinnya ada. Sehingga 94 orang apanya mahasiswanya jadi nah 94 Nah, nah iya, ya Pak. Nanti Iva perjelas ya, Pak. nah hmm. Dia apanya ngambil sampelnya purposif kok Iya, purposif Pak. pas orang purposif Itu berdasarkan kriteria, Pak. yang dia bagaimana Kriterianya itu mahasiswa yang aktif berwirausaha di UNP, Pak. Terus yang nah, ikut program, eh, terus hmm. yang mahasiswa ikut program PMW, Pak. Terus mahasiswa angkatan 2021, 2022, 2023, 2024 Nah, itu apanya apanya kriteria. oke kemudian mungkin daftar pustakanya mungkin daftar pustakanya satu spasi daftar pustakanya mungkin ada dua spasi semuanya Oh, iya. kan satu spasi Baik, Pak. ya hmm. Akan Itu mungkin diperbaiki, Pak. itu apanya ya itu masukan saya pada DIPA ya. Ya, Ada Pak. berapa Terima itu? kasih. Mungkin itu, mungkin itu Pak Uni.
Mungkin itu saja Pak Baik, Roni. baik. Terima Ya, kasih Pak Datuk. Ada ya. dicatatnya Diva ya, Ada Pak, udah terutama dicatat Pak. tadi tentang pengambilan sampel ya yang beliau soroti. Nah, nanti diperbaiki, nanti didiskusikan lagi. Ada dicatat kan, Diva ya? Ada Pak. Terima kasih Pak Datu. Kemudian kita masuk kepada penguji kedua, Ibu Intan Slipilia, MSI Han. Silahkan Bu Intan, waktu dan tempat dapat silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing Boni Saputra SAPNPA, kemudian Bapak dosen penguji 1, Bapak Dr. Andes Kardini Datumani MSI, dan kemudian Ananda Diva Rizalia Putrua. Oke, baik. Tadi mungkin Bapak Datuk sudah memberikan masukan gitu ya. Saya pertama mungkin ingin melihat di bab 1 terlebih dahulu, Diva. Ini di latar belakang. Ini Anda sampai mungkin 10 halaman gitu ya. Betul nggak? Ya, sebetulnya isinya sesuai gitu ya, tapi terlalu panjang gitu ya, dan narasinya terlalu banyak gitu. Jadi mungkin tolong dipadatkan. Ini masih ada beberapa paragraf yang saya baca juga sebetulnya itu kan tuh berbagai sumber gitu ya. Sebenarnya bisa kamu Iya, ringkas gitu ya. Jangan betul-betul langsung kemudian apa namanya betul-betul ditulis gitu ya semuanya sehingga terlalu panjang ya narasi. Jadi tolong dipadatkan. Saya bisa ini saya rasa sesuai panduan kayak 8 halaman kan ya. Biasanya kan di panduan kan 8 halaman dan fokusnya tuh sama gap riset sama urgensinya aja. Kenapa sih gitu ya kamu perlu bahas apa namanya self advocacy gitu ya yang diangkat itu yang pertama. Nah kedua di halaman 3 saya melihat ada pra penelitian gitu ya, ada pra survei betul ya. Nah iya Bu. ini tiba-tiba gitu ya langsung ada pra penelitian tanpa kemudian ada Anda menjelaskan bagaimana data itu diambil gitu ya, jumlah respondennya berapa gitu ya, kemudian metodenya apa gitu ya. Ini ada muncul jumlah responden itu di halaman 7 gitu ya. Hasil survei terhadap 16 mahasiswa yang berwirausaha gitu ya. Jadi justru sebelumnya kamu harus menjelaskan dulu gitu ya. Data ini diambilnya gimana gitu ya, dari jumlah respondennya gitu ya, kemudian juga metodenya. Nah, ini kan saya lihatnya ini kamu udah langsung ada wawancara penelitian gitu ya tanpa kemudian nah ini ada wawancara penelitian terhadap 2 mahasiswa gitu ya, tapi survei kemudian ada 16 mahasiswa. Jadi yang mana gitu ya. Makanya kamu harus perlu jelaskan itu dulu gitu ya, terhadap pra penelitian ini, pra survei ini gitu ya. Itu yang kedua. Ini. Nah, ini yang ketiga, ini udah mulai bertanya nih saya ya. Apa dasar Anda kemudian melihat bahwa kan ini judulnya melalui motivasi belajar, betul ya? Ya. Dasarnya Anda kemudian melihat atau menyimpulkan mungkin bahwa motivasi belajar ini ada hubungannya antara self efficacy dan prokrastinasi. Bagaimana logika berpikirnya? Eh, karena menurut Diva, Bu, eh, motivasi belajar itu, eh, jika sertifikasinya tinggi, motivasi belajar itu akan itu terus. Karena motivasi belajar itu mempunyai peran penting gitu Bu untuk mendorong keyakinan diri. Untuk mendorong keyakinan diri untuk menyelesaikan tugas Bu. Oke. Terus mahasiswa yang mempunyai sertifikasi tinggi itu juga
memiliki motivasi belajar yang tinggi juga, Bu. Jadi itu bisa 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 mengurangi perilaku prokrastinasi akademik, Bu. Oke, kalau gitu, nah kalau misalnya di penjelasan kamu seperti itu gitu ya, kalau self efficacy tinggi, maka motivasi tinggi, betul ya? Iya, iya betul, Bu. Self efficacy tinggi, motivasi tinggi, maka prokrastinasi jadi turun, begitu. Iya, Bu. Gitu. Nah, mungkin nggak kalau misalnya saya coba Anda analisis, mungkin nggak eh self efficacy-nya tinggi, begitu ya, tapi bisa aja nggak ada motivasinya, motivasi tidak tinggi. Hmm. Kan tadi Anda bilang self efficacy tinggi, nih self efficacy tinggi maka motivasi tinggi, prokrastinasi turun, gitu ya. Ya, pertanyaannya, memungkinkan kan sebetulnya ada seseorang yang punya self efficacy tinggi, tapi juga motivasinya nggak terbentuk gitu, motivasinya nggak ada atau motivasinya rendah. Bagaimana Anda kemudian melihat hal tersebut? Apa argumen Anda? Menurut Diva bisa aja, Bu, karena pengaruh langsung antara masing-masing variabel, Bu. Nah, jadi mana yang lebih menentukan untuk menurunkan prokrastinasi, self efficacy-nya atau motivasinya? Untuk menurunkan prokrastinasi. Iya, mana yang lebih menentukan jadinya? Hmm. Menurut Diva, sertifikasi tinggi itu belum terlalu belum bisa belum terlalu belum tentu membentuk otomatis motivasi belajar, Bu. Karena motivasi belajar itu juga apa Bu, juga terbentuk dari faktor lain. Nah, lalu kalau kamu bilang ada faktor lain, begitu ya, di pembatasan masalah ini, bagaimana Anda kemudian membatasi ada faktor-faktor lain tersebut mempengaruhi hasil penelitian? Apa faktor lain yang tadi kamu maksud? Seperti kondisi lingkungan itu, Bu. Lingkungan dan motivasi belajar itu sebagai mediasinya gitu, Bu. Ah, mediasi kan, berarti kan. Nah, kalau misalnya Anda katakan mediasi, berarti yang menentukan itu, gitu ya, menjadi variabel independennya siapa? Eh, Tetap sertifikasi, Bu. Sertifikasi. Berarti kalau motivasinya apa? Kalau bukan variabel independen. Motivasi belajar variabel mediasi, Bu. Variabel apa? Mediasi, Bu. Kayak variabel mediasi. Berarti media ininya ya, apa penyalurnya ya. Nah, kemudian kenapa kamu menggunakan motivasi? Kenapa bukan manajemen waktu? Karena di sini juga kamu ada nih ya di halaman 7 lemah keterampilan manajemen waktu gitu ya atau bahkan mungkin juga variabel-variabel lain. Kenapa mesti motivasi? Karena motivasi belajar itu sebagai penguat antara variabel sertifikasi dan prokrastinasi akademik, memperkuat pengaruh sertifikasi terhadap prokrastinasi akademik. Kalau ternyata hasilnya tidak signifikan motivasi belajarnya dalam hasil penelitian Anda,
Berarti itu tidak ada pengaruh langsungnya, Bu. Oke. Lalu, kalau misalnya udah disimpulkan nih eh, tidak berpengaruh langsung gitu ya. Apa yang kemudian Anda lakukan? Kalau misalnya ternyata motivasi belajarnya nggak signifikan gitu ya. Eh, Berarti hubungan saya saya udah yang saya duga seperti hipotesis eh, itu tidak terbukti, Bu. Kalau tidak signifikan, Bu. Oke, terus? Eh, itu juga bisa disebabkan oleh faktor konteks seperti tekanan usaha atau lingkungan, bahkan variabel lain yang lebih dominan, Bu. Nah, berarti Anda bisa mengusulkan untuk mengujinya dengan variabel lainnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu kemudian pembatasan masalah ini juga kayaknya perlu ditegaskan deh bahwa itu tadi gitu kalau Anda bisa menyebutkan ada variabel lain seperti faktor faktor lain gitu ya, maka perlu dipertegas bahwa itu tidak akan diteliti gitu ya. Anda harus betul-betul strike aja gitu ya, sama kaitannya dengan self aplikasi dan motivasi. Nah, kemudian di manfaat penelitian, ini manfaat teoritis. Kaitannya apa nih dengan administrasi publik? Bisa nggak Anda menjelaskan? Eh, Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap menurut Diva ya, Bu. Itu tentang khususnya memahami perilaku individu, terutama tentang perilaku mahasiswa yang menjalani dua peran sebagai pelajar dan wirausaha, Bu. Temuan Nah, ini memperkaya kaitannya dengan kajian kaitannya tentang dengan mata perilaku kuliah yang individu, relevan. Oke, tentang kaitannya kan kamu perilaku baca ya. Ya, kamu baca kan? Saya juga udah baca nih di halaman 13. Kaitannya dengan mata kuliah yang relevan dalam konteks administrasi publik apa? menurut Diva dari manajemen sumber daya manusia, Bu. Nah, Karena kenapa nggak ada dimasukin? oh iya, Ya, kenapa nggak Ibu nanti dimasukin? Diva masukin ya, Bu. Oke. Baik. Kemudian halaman mana lagi ya? Di nih, di kerangka konseptual. Bisa nggak Anda menjelaskan kerangka konseptual yang sudah Anda buat? Silakan Diva. Ini self-efficacy berpengaruh positif, Bu. Ya, hipotesis pertama, dia kerangka Mhm. konseptual kan, Bu. Iya, Self-efficacy berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. oke. Eh, Self-efficacy berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi akademik. Tunggu dulu ya, saya masih ujian. Oke. Terus yang selanjutnya, motivasi belajar berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi akademik, Bu. Mhm. Selanjutnya, motivasi belajar memediasi pengaruh self-efficacy terhadap prokrastinasi akademik. Oke, kalau tadi eh, yang negatifnya, hipotesa negatifnya,
yang self-efficacy berpengaruh negatif terhadap Ya, prokrastinasi akademik. gimana logika mediasinya? Logika berpikirnya gimana? Kan kalau yang positif kan self-efficacy tinggi, motivasi tinggi, kos kra- ah, prokrastinasi eh, turun kan, menurun ya, begitu ya. Kalau misalnya ternyata yang negatifnya, Kalau yang negatifnya yang self-efficacy berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi akademik itu kayak semakin rendah self-efficacy, maka memungkinkan mahasiswa untuk melakukan prokrastinasi akademik, Bu. kenapa harus pakai analisa mediasi? Kenapa bukan korelasi sederhana? Kan kalau tadi tinggi kemudian turun, nah kata kamu tadi sertifikasi rendah, maka kemudian prokrastinasi juga akan mempengaruhi. Kenapa kemudian menggunakan analisa mediasi? Kenapa bukan korelasi sederhana aja? Kan ini pakai analisa siapa? Uji Sobel ya, betul ya? Iya, Bu. Nah, uji Sobel kan ini kan analisa mediasi bukan sih? Iya kan, betul ya? Iya, Bu. Iya, variabel perantara mediasi. Kenapa harus menggunakan mediasi, analisa mediasi? Kenapa bukan korelasi sederhana aja? Karena beberapa penelitian terdahulu ada yang menyebutkan bahwa motivasi belajar itu sebagai mediasi antara prokrastinasi akademik, sebagai eh, motivasi belajar itu menjadi mediasi antara self-efficacy terhadap prokrastinasi akademik. Nah, kalau misal patokan kamu penelitian sebelumnya, di mana ininya? Berarti kan udah banyak dilakukan kan? Di mana segi kebaruannya? Itu benar. Ya kan, kata kamu kan karena penelitian sebelumnya bla 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 lah. Berarti kan udah banyak loh melakukan. Saya juga lihatnya di halaman bahkan. Oh, ini penelitian sebelumnya itu. Nah, di mana letak kebaruan dari penelitian yang Anda lakukan ini? Kenapa harus, Eh, kenapa harus, kenapa harus pentingnya melakukan penelitian ini? Keterbaruannya itu dari segi model penelitian, Bu, dan fenomena penelitian yang dilakukan. Apa modelnya tadi? Di mana letak kebaruannya? Keterbaruan dari penelitian DIVA eh, dari data data primer yang sudah dilakukan, Bu, berupa prasurvei, penelitian dan menganalisis data memakai IPK dan wawancara, Bu. Kan kalau lihat nih ya, nih, kajian penelitian relevan. Cuman beda di populasinya aja kan nih Pak. Kalau di tempat lain ya pasti di lokasinya gitu ya. Nih kayak nih ada penelitian di Kota Makassar. Kemudian ada lagi nih pada mahasiswa tingkat akhir. Kemudian apa lagi? eh ini penelitiannya dilakukan di mana nih? PGRI Adibuana Surabaya, ya kan? Nah, artinya kebaruan Anda adalah populasinya yang beda gitu ya. Nah, kalau di sini kan jelas-jelas Anda di judul aja udah disebutin kan, mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha. Nah, artinya kamu harus menegaskan bahwa konteks mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha ini yang kemudian menjadi sebagai hal yang baru gitu ya. Makanya nanti Anda perlu menegaskan bahwa ini populasinya yang berbeda yaitu mahasiswa yang kemudian apa namanya kuliah sambil berwirausaha. Wirausaha. Nah, saya khawatir takutnya begitu ya, Anda sebenarnya nggak menguasai penelitian
pendekatan kuantitatif ini gitu ya. Coba Anda jelaskan gitu ya teknik analisis data yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Eh, Teknik analisis datanya analisis deskriptif, Bu. Itu Deskriptif, deskriptif, deskriptif. analisis, iya Bu, ini Bu, bentar Bu. Bagaimana penjelasan deskriptif? Diva, kamu membaca enggak, Diva? Ketika mau ujian itu. Aduh. Sekarang jawab aja kamu. Teknik analisis datanya yang itu Bu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ya udah silakan jelaskan. Apakah Anda menguasai penelitian kuantitatif ini? Bentar ya, Bu. Gimana teknis analisis data yang Anda gunakan? Apakah hanya sekedar deskriptif saja? Tidak Bu, Diva juga meneliti hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Iya, gimana? Menguji hubungan langsung dan tidak langsungnya itu seperti apa? Ini kamu yang tulis sendiri kan? Atau lihat penelitian sebelumnya? Karena penelitian sebelumnya seperti ini, maka kemudian Anda copy paste. Silakan. Apa? Diva menggunakan uji asumsi klasik, Bu. Uji Tadi normal. validitas, tadi validitas, kan asumsi klasik. Gimana coba ini penjelasannya? Gimana coba? Validitas, validitas juga, Bu. Reliabilitas juga, Bu. Itu untuk memastikan kuesioner itu Memastikan apa? digunakan benar-benar layak, Bu, untuk instrumen penelitian. Yang mana? Yang itu validitas, Bu. Oke, kalau asumsi klasik, apa Itu tadi Anda ada, menyebutkan asumsi klasik kan? iya, Bu. Oke, kalau asumsi klasik itu untuk apa? Eh, itu memuat ada normalitas, linearitas, multikolonialitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Nah, apa bedanya? Untuk apa itu semua? Hmm. Eh, Normalitas itu untuk mengukur apakah data itu terdistribusi normal, Bu. Nah, Kalau baca kan? linear, Maksudnya apa? Maksudnya apa? Uji normalitas. Ini Anda yang menulis sendiri nih, uji normalitas, uji linearitas, uji multikolonialitas, apa lagi? Uji heteroskedasitas, uji auto, banyak sekali. Belum lagi ada uji R, apa lagi nih? Ada uji hipotesis, uji Sobel. Nah, itu untuk memastikan bahwa modelnya digunakan memiliki distribusi yang normal, Bu, baik pada variabel
variabel yang ada pada penelitian. Apa bedanya semua tuh? Kalau uji normalitas kan mengukur apakah data terdistribusi normal, Bu. Kalau uji linearitas itu untuk mengukur apakah hubungan antara variabel penelitian berbentuk linear, Bu. Oke, terus. Terus uji multikolonialitas itu untuk eh, kayak mengukur apakah ada korelasi tinggi antar variabel eh, pada penelitian, Bu. Oke. Nah, berarti Terus, kalau misalnya hasilnya ternyata nih, gitu ya, tidak sesuai gitu ya, eh, dengan yang Anda harapkan, apa yang kemudian Anda lakukan? Tidak signifikan. eh, Apakah tetap valid? Apakah tetap sah? kalau hasilnya tidak signifikan, em, itu tetap menjadi temuan penting dalam penelitian DIFA, Bu. Artinya hubungan yang DIFA duga dari teori dan penelitian sebelumnya tidak terbukti dalam konteks mahasiswa yang berwirausaha di UNP, Bu. Oke, artinya self efikasinya itu jadi bukan faktor utama ya yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Meskipun tadi Anda menyatakan bahwa si self efikasi ini adalah faktor penentu gitu ya, variabel independennya gitu ya, terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa begitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi ada faktor-faktor lain gitu ya, atau tidak ada pengaruh langsung gitu ya terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa bagi mahasiswa yang sedang berwirausaha. Nah, itu yang perlu menjadi catatan Diva ya. Diva kuasain lagi, ini artinya kalau kamu melakukan penelitian ini dengan uji kuantitatif gitu ya, ketika nanti apa turun lapangan kemudian juga akan mengolah hasilnya, artinya Anda sudah bisa melakukan analisis terhadap semua kemungkinan gitu ya. Jangan kemudian hanya menganggap bahwa sertifikasi tinggi, kemudian motivasi pasti tinggi, lalu kemudian prokrastinasi pasti rendah gitu ya. Karena bisa jadi, coba analoginya begini, ada dua orang gitu ya. Nih, misalnya Diva dengan siapa yang hadir di sinilah ya, misalnya Raffi begitu ya. Ada Diva dan Raffi yang kemudian sama-sama punya self efikasi tinggi gitu ya, punya kemampuan untuk kemudian menyelesaikan tugas gitu ya, sama-sama berwirausaha. Tapi bisa jadi gitu ya, si Raffi dia nggak punya motivasi tinggi. Contohnya misalnya dia nggak menganggap bahwa belajar itu penting gitu ya, IPK tinggi itu penting gitu ya, karena mungkin saya udah punya wirausaha gitu ya. Tapi Diva melihat bahwa oh saya tetap harus IPK-nya harus tinggi nih, ada tujuan belajarnya. Nah, artinya kan motivasinya jadi tinggi juga kan. Tapi mungkin Raffi karena sudah berwirausaha, sudah kenal uang gitu ya, dia yang penting lulus aja gitu ya, dia nggak punya motivasi untuk cum laude gitu ya. Karena dia mungkin sudah punya wirausaha, dia udah kenal uang gitu ya, saya yang penting cuman lulus aja, memenuhi ekspektasi orang tua dan segala macam. Nah, artinya kan meskipun self efficacy tinggi, tapi kalau motivasinya tidak terbentuk ya tetap aja kan hasilnya pasti juga akan berbeda gitu ya. Itu analogi sederhananya ya, kalau saya melihat dari penelitian Anda. Jadi mungkin perlu dicermati kembali untuk kemungkinan-kemungkinan yang ternyata
efek langsung dari si siapa self efficacy ini gitu ya ke prokrastinasi ini gitu ya, tetap ada gitu ya, tetap signifikan meskipun mungkin motivasinya itu rendah ataupun mungkin juga tinggi gitu. Itu ya mungkin Diva, terkait proposal yang sudah dibuat. Sebetulnya penelitian ini banyak sering dilakukan gitu ya, apalagi khususnya untuk di universitas-universitas tertentu. Tapi mungkin Anda perlu menekankan kebaruannya gitu ya, dan kemudian dari sisi administrasi publiknya gitu ya, karena ini kan jadi kayak lebih mungkin jadi cenderung kepada eh, jurusan psikologi mungkin gitu ya, karena akan mempengaruhi apa namanya, em, Psikologis. tindakan gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang mungkin perlu ditekankan dari segi kebaruan dan kemudian sisi administrasi publiknya, relevansinya. Itu mungkin Pak Boni. Saya kembalikan lagi kepada pembimbing. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan ya. Diva, tadi banyak catatan dari Bu Intan ya. Diva ini, lah udah dibaca tuh, Diva. Ada Pak. Penelitian kamu mana lah itu deskriptif. Deskriptif itu menggambarkan, tapi penelitiannya melihat regresi, kata sabit lo korelasi tadi. Ya. Nah, tapi dipahami lah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Intan. Jadi dipahami terkait tentang metodologi itu ya, terutama di statistik. Tadi Pak Karjuni juga memberikan catatan tentang sampel. Nah, ada dua hal yang paling penting yang disarankan oleh Bu Intan tadi adalah penekanan terhadap novelty ya atau kebaruan ya. Ditekankan kepada mahasiswa yang berusaha itu di mana. Nah, itu objek itu menjadi penting itu untuk kebaruan. Walaupun novelty secara objek itu novelty yang paling rendah ya Bu Intan ya. Tapi tidak apa-apa lah untuk masih S1. Kemudian apa namanya manfaat penelitian, letak administrasi publiknya itu harus ditegaskan ya. Sekali lagi ya Diva ya, di mana administrasi publiknya. Nah ini kemarin kenapa kemudian Bu Intan dijadikan penguji juga Bu Intan, karena ini juga ada nyinggung-nyinggung psikologi nih. Makanya Bu Intan kan orang ada ini sosial, makanya tadi ini harapan banyak masukan dan alhamdulillah sudah diberikan. Oke, baik Diva, tahap kedua atau sesi kedua sudah selesai kita lakukan, kemudian kita masuk sesi ketiga. Bu Intan, Pak Karjuni, bagaimana? Apakah kita keluar dulu mahasiswa atau langsung aja kita tetapkan? Saja lah kita bisa. Langsung ya Pak? Bisa. Nah, Langsung aja lah, apa? langsung Pak. Nah, ya Pak, menurut Bapak, apakah layak untuk dilanjutkan Pak Datuk? Layak berbagi dengan perbaikan. Ya, oke ya. Bu Intan gimana? Ya, silahkan perbaiki masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh tadi dosen penguji, dengan catatan Anda harus menguasai terlebih dahulu ya terkait isi dari penelitian yang akan Anda lakukan. Gitu. Begitu Pak Boni. Oke, baik Bu Intan ya, Diva. Jadi untuk proposal Diva layak untuk dilanjutkan ya, dengan catatan adalah segera memperbaiki sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan baik oleh penguji 1 maupun penguji 2. Oke, sebelum kita tutup, silakan Diva kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih atas masukannya dan sarannya, Bapak Ibu. Eh, mohon maaf, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian Bapak penguji, Bapak Datu dan Bu Intan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga pada teman-teman si Diva. Silahkan di screenshot Diva nanti untuk yang ini ya. Kalau tidak bisa dikasih tanda tangannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dato, Bu Intan atas waktunya yang sudah menguji mahasiswa kami. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dato. Terima kasih Pak Datuk, sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Boni. Ya. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Boni. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Diva, izin keluar ya. Makasih Pak.